Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari proyek akhir kami pada mata kuliah Jaringan Komputer dari Gedung B3 Universitas Negeri Semarang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Diva Lazar Otavia, dengan NIM 230511009. Saya Sweta Siwi dengan NIM 230511007. Saya Pak Isafiful Huda dengan NIM 2305110011. Saya Tegar Deswido dengan NIM 2305110008. Saya Putri Safira Augusta dengan NIM 2305110012. Saya Yusuf Aprilianto dengan NIM 2305110010. Oke, untuk pertemuan pertama kelompok kami mengadakan eh, istilahnya survei bangunan yang akan kami gunakan sebagai perkiraan untuk pemasangan sistem komputer. Jadi, dan untuk yang datang cuma hanya 5 orang dari kelompok kami. Lalu untuk tanggal 21 Mei, kami mulai membuat denah untuk bagian perkiraan untuk tiap ruang untuk dipasangi jaringan-jaringan yang kami perkirakan dibutuhkan. Lalu untuk tanggal 22 Mei, kami menganalisis kebutuhan perangkat jaringan. Apakah perkiraan yang kami buat itu sudah cukup atau mungkin lebih atau kurang. Untuk tanggal 29 Mei, kami membuat topologi jaringan, jadi tidak penuhnya mirip dengan bangunan, tapi hanya menggunakan denah, istilahnya secara dari pandangan atas. Jadi tidak begitu totalitas menghitung ukuran tinggi antar ruang karena bangunannya itu bertingkat. Dan tanggal 31 Mei kami mulai melakukan subnetting, yaitu menentukan jumlah host yang digunakan, menentukan jenis subnetting yang akan digunakan, lalu membuat tabel subnetting, dan juga sekaligus melakukan simulasi jaringan, seperti melakukan konfigurasi pada setiap perangkat, dan melakukan uji konektivitas jaringan untuk menggabungkan semuanya dan eh, menjalankan eh, tes untuk melihat apakah bisa tergabung semuanya menjadi satu. Dan untuk tanggal 1 Juni 2025 kami mulai membuat video eh, untuk menjelaskan semua eh, progres yang kami jalankan untuk satu jobsit ini. Dan untuk tanggal 15 kami mendapatkan hasil survei untuk lantai 1 di gedung B3. Kami terdapat ruang dosen B3 115 mempunyai akses poin 2 dan satu router dengan panjang ruang 28 8,12 meter dan lebar 8,99 meter. Ruang dosen B3 116 mempunyai dua akses poin dan satu router dengan panjang 12,47 meter dan lebar 8,99 meter. Ruang Kanada B3117A mempunyai akses poin 1 dengan panjang 4,35 meter dan lebar 8,99 meter. Dan ruang USA B3117B mempunyai dua akses poin dengan panjang 8,41 meter dan lebar 8,99 meter. Hmm? Langsung aja, langsung. Untuk lantai 2 B3, terdapat ruang lab B3 217 mempunyai akses poin 1 dengan panjang 8,12 meter dan lebar 8,99 meter. Ruang kelas B3218 mempunyai satu switch dan satu akses poin dengan panjang 812 meter dan lebar 8,99 meter. Nggak usah, udah. Ini, yuk. Ruang London dan Oxford B1329A dan 29
B119B mempunyai satu akses point. Ruang Oxford dan ruang Cambridge B219B dan 220A mempunyai satu akses point. Dan ruang Cambridge dan ruang Sydney 220A dan 220B mempunyai satu akses point. Eh, Perlu diketahui terdapat satu router di depan ruang 217 dan terdapat satu router di depan ruang 219B dan 220A. Dan untuk lantai 3 gedung B3, ada ruang perpustakaan B3 317 mempunyai akses point 1. Ruang New York B3 318 mempunyai akses point 1. Ruang Los Angeles B3 319 mempunyai akses point 1. Dan ruang Hong Kong B3 320 mempunyai akses point 1 dan router 1. Dan, dan berikut denah yang bisa kami terjemahkan. Secara kasarnya denah yang bisa kami lihat dengan akses yang bisa kami akses kurang lebih denahnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu hasil analisis kebutuhan untuk perangkat jaringan. Yang pertama ada access point dengan jumlah 14 buah. Untuk mereknya sendiri yaitu ada TP-Link EAP225, AC1350. Yang kedua, ada router sebanyak 3 buah dengan mereknya yaitu Mikrotik RB4011 IGS plus RM. Yang ketiga ada switch sebanyak 3 buah dengan mereknya yaitu TP-Link TLSG 1024G E24 port. Selanjutnya ada kabel UTP CAT6 dengan panjangnya sendiri yaitu 405 meter dan cadangannya yaitu 60 meter. Jadi totalnya adalah 465 meter atau 2 roll dengan mereknya yaitu Vention CAT6 UTP Cable Pure Copper. Selanjutnya ada server DNS DHCP dengan banyak 4 buah dengan mereknya yaitu Efficient IP Solid Server 3370HW Appliance DNS DHCP. Selanjutnya ada rack sebanyak 4 buah dengan mereknya yaitu AR300 APC Net Shelter. Selanjutnya ada patch panel sebanyak 3 buah dengan mereknya yaitu Panduit DP245E88TGY. Selanjutnya ada wireless controller sebanyak 2 buah dengan merek Dream Machine Pro atau UDM Pro. Selanjutnya firewall atau security appliance sebanyak 4 buah dengan mereknya FortiGate 40F. Untuk totalnya sendiri yaitu Rp207.801.203. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang subnetting dalam gedung B3 itu sendiri. Yang pertama, perlu diketahui bahwa untuk subnet masknya ditentukan menggunakan /26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian untuk lantai 1, network IP ditetapkan yaitu 192.168.1.0 dengan jumlah host 62, dimulai dari IP 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.62. Kemudian untuk lantai 2, network IP-nya adalah 192.168.164 dengan jumlah hostnya 62, dimulai dari 192.168.165 sampai 192.168.1.126. Kemudian untuk lantai 3, network IP-nya ditentukan yaitu 192.168.1.128 dengan jumlah hostnya 62, dimulai dari 192.168.1.129 sampai dengan 192.168.1.190. Selanjutnya
adalah topologi jaringan. Selanjutnya kita membuat denahnya terlebih dahulu. Di sini ada denah Kota Semarang, kemudian UNES dan FBS. Ini untuk main wiring closetnya seperti ini. Kemudian masuk ke topologi jaringan. Di sini kami menggunakan masing-masing kelas ada 3 switch dan juga 3 router. Dengan masing-masing kelas juga ada server DHCP dan 1 server DNS. Nah, untuk lantai 1 sendiri memiliki 4 akses point, kemudian untuk lantai 2 sendiri memiliki 6 akses point, untuk lantai 3 sendiri memiliki 4 akses point. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan. Di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari PC lantai 1 ke PC di lantai 2. Terlihat bahwa di sini sukses. Saya juga akan mengirimkan pesan dari PC lantai 1 ke PC lantai 3. Terlihat di sini juga sukses. Lalu saya akan mengirimkan pesan dari PC lantai 2 ke PC lantai 3. Terlihat di sini juga sukses. Lalu saya akan mencoba mengirimkan pesan antar PC antar lantainya. Nah, di sini file ya sesuai dengan perintah pada project akhirnya. Lalu di sini saya juga akan mencoba pada pada laptop lantai 2 ke laptop lantai 3. Di sini terlihat sukses dan sesuai dengan project akhirnya. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah yang kita dapatkan selama melaksanakan proyek jaringan komputer pada gedung B3. Untuk masalah pertama adalah munculnya error bertulisan configuring IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that interface is already configured as part of an IEEE 802.10 IEEE 802.1Q atau ISL VLAN saat hendak memberikan IP address ke gateway VLAN di router. Error ini disebabkan oleh belum mengaktifkannya protokol 802.1Q pada router tersebut. Maka untuk solusi dari trouble ini adalah mengaktifkan protokol 802.1Q dengan perintah encapsulation.1Q dan nomor VLAN sebelum memberikan IP address ke gateway VLAN. Untuk masalah yang kedua, yaitu munculnya tulisan error destination host unreachable saat melakukan uji ping antar rantai yang disebabkan oleh konfigurasi routing pada router salah. Bisa karena mengkonfigurasi next hop yang salah atau network yang salah. Untuk solusinya yaitu dengan menghapus konfigurasi yang salah dan membuat konfigurasi lain yang benar. Konfigurasi yang benar dibuat dengan memastikan network yang dituju adalah network lain yang ada dalam satu jalur router dan next hop adalah IP dari interface router lain yang terhubung dengan router yang sedang dikonfigurasi. Lalu yang berikutnya, masalah ketiga, yaitu uji ping menghasilkan tulisan request timeout sebelum menghasilkan reply. Penyebabnya adalah adanya delay koneksi antar switch atau antar router. Untuk solusinya, yaitu dengan mengulangi pengujian ping sampai delay-nya selesai. Lalu masalah keempat, yaitu muncul tulisan error invalid next hop address dalam kurung is this router saat mengkonfigurasi routing statik. Penyebabnya adalah IP yang digunakan saat konfigurasi adalah IP dari router itu sendiri. Untuk solusinya yaitu dengan mengecek kembali IP yang akan digunakan dengan melihat kembali ke tiap-tiap router. Lalu masalah kelima yaitu muncul error dalam kurung x.x.x.x overlap dengan y. Saat mengkonfigurasi IP di router, untuk penyebabnya IP yang diinginkan
berada dalam satu jaringan yang sama dengan interface lain. Untuk solusinya yaitu dengan mengecek kembali API yang digunakan dan memastikan API pada tiap interface berada dalam subnet yang berbeda. Lalu masalah ke-6 yaitu munculnya error invalid input detected at angkat akar saat mengkonfigurasi router atau switch dengan CLI. Itu penyebabnya ya adalah karena adanya kesalahan penulisan perintah pada mode CLI. Untuk solusinya yaitu dengan mengecek kembali perintah yang dituliskan. Lalu terakhir yaitu masalah error incomplete command saat mengkonfigurasi router atau switch dengan CLI. Untuk penyebabnya adalah karena perintah yang diketikkan belum selesai dan membutuhkan parameter lain. Untuk solusinya yaitu dengan menyelesaikan penulisan perintah sesuai dengan yang seharusnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.